斯吧。 Halo sobat, selamat datang kembali kalian semua di channel ini. Seperti biasa kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari video sebelumnya. Sebelum mulai bagi kalian yang belum, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita langsung saja ke alur ceritanya, dan jangan lupa untuk mengaktifkan imajinasi kalian ya. Oke, mari kita mulai. Pada chapter kali ini, Whis menyerang Goku dengan tongkatnya secara tiba-tiba, yang dimana tongkat itu bergerak dari belakang Whis yang langsung dengan cepat menuju ke arah Goku. Goku yang tidak dalam keadaan siaga itu langsung terhantam tongkat itu dengan cantiknya di kepalanya. Setelah melancarkan serangan kepada Goku, Whis pun berkata kepada Goku, "Perbedaan antara kau dengan kami para malaikat adalah kami selalu ada dalam kondisi ultra insting, sedangkan kau tidak." Yang kemudian Goku berkata, "Ya, aku tahu aku harus berubah dulu untuk memakai Ultra Insting, dan tubuhku tak bisa menghindar sendiri bukan? Tidak juga, itu karena kau menyamakan Ultra Insting dengan perubahan. Saat hatimu tenang, tubuhmu harusnya bergerak sendiri walau dalam kondisi apapun dirimu," ucap Whis. Goku yang mendengar perkataan dari Whis itu lalu bertanya kepada Whis, "Jadi maksudmu aku harus mencari cara bagaimana memakai Ultra Insting dalam wujud normal?" Dan dijawab oleh Whis, "Benar, dengan melakukan itu, kau akan membebaskan pemakaian stamina yang menimbulkan batas waktumu." "Oke, itu memang biasanya menimbulkan masalah buatku ya," ucap Goku sambil tertawa. "Sedangkan untuk perubahan penuh yang bersamaan dengan Ultra Instinct, mari kita sisihkan itu untuk pilihan terakhir saat pertempuran membutuhkan dirimu untuk melampaui batasanmu," ucap Whis. Yang kemudian Goku mengatakan sepertinya ini mungkin akan butuh waktu. Dan kemudian Whis berkata, "Soal itu, waktu mungkin tak memihakmu." Goku yang mendengar perkataan dari Whis itu lalu bertanya kepadanya. Dan Whis berkata, "Ini juga termaksud dirimu Vegeta." Vegeta yang mendengar perkataan dari Whis itu langsung melihat ke arahnya, yang dimana ia sedang mengangkat batu besar dengan satu jari telunjuknya saja. Yang kemudian Vegeta pun pergi menghampiri Whis dan Goku lalu bertanya, "Emangnya ada apa?" Yang kemudian Whis mengatakan, "Saat latihan rival kalian adalah diri kalian sendiri dari hari sebelumnya, bekerja keraslah untuk jadi lebih kuat dari diri kalian yang dulu." "Iya memang itu rencananya, jadi lebih kuat tiap hari," ucap Goku, dan Vegeta pun ikut berkata, "Kami berlatih setiap hari, jadi tentu saja kami akan jadi lebih kuat." "Apa ini maksudmu adalah kata-kata bijak?" Dan Whis berkata, "Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga, tak lama ini sesuatu yang aneh terjadi di semesta ini." Goku yang mendengar perkataan dari Whis itu lalu berkata dengan penuh semangat berapi-apinya, "Apa itu ada hubungannya dengan kami? Tunggu dulu. Apa musuh yang sangat kuat akan datang?" Sedangkan Beerus hanya berbaring santai di atas rumput sambil mendengar perbincangan mereka. Yang kemudian Whis berkata lagi, "Musuh, aku tak begitu yakin." Yang kemudian Shin pun berganti ke Granola, yang dimana ia sedang menuju ke planetnya, yang kemudian ia pun mendarat di planetnya itu, dan Oatmeal berkata kepada Granola, "Apa kau tak kembali ke rumah?" Dan Granola pun mengatakan, "Aku tak bisa kembali sampai Frieza dikalahkan, aku akan menunggu kabar dari Elec di sini." "Tapi apakah dia akan baik-baik saja sendirian?" ucap Oatmeal. "Tak masalah," ucap Granola. Yang kemudian Granola pun melihat ke arah rumahnya yang berada di atas bukit itu. Mimin tahu ini kenapa Granola tak mau pulang, pasti dia takut diceramahin sama kakek Namek itu, menurut kalian gimana?" Yang lalu Granola pun melanjutkan perkataannya, "Aku bisa mengawasinya dari tempat ini. Jadi begitu, mata kananmu sekarang jauh lebih kuat," ucap Oatmeal. Yang kemudian Shin pun berganti ke markas Hitter, yang dimana Elec berkata kepada Oil dan Maki, sebelum mereka pergi ke bumi, mereka harus pergi ke Zuno untuk mencari intel. Yang kemudian Maki bertanya kepada Elec, "Kami hanya harus menanyakan di mana para Saiyan itu bukan?" Yang kemudian dijawab oleh Elec, "Ya itu juga penting, tapi kalian harus mencari tahu beberapa hal lain juga." Dan Oil berkata kepada Elec, "Ya, kami sudah menulis beberapa pertanyaan lain." Dan Maki ikut berkata, "Apa kau keberatan jika kami menanyakan kepadanya toko apa yang menjual grup Brawls terlezat di alam semesta?" Dan Elec pun mengatakan, "Terserah kalian, tanyakan apapun yang kalian mau, selama kau mengikuti rencananya." Maki yang mendapatkan jawaban dari Elec itu menjadi sangat senang. Yang kemudian mereka berdua pun pergi dari markas mereka itu. Setelah kepergian Maki dan Oil itu,
Gas pun bertanya kepada Elec, apakah ini semua diperlukan hanya untuk menghadapi Granola? Elec pun mengatakan, ya tentu saja, untuk jaga-jaga, yang kemudian Elec pun melihat Gas yang terlihat termenung, oleh karena itu Elec pun bertanya kepadanya. Gas mengatakan kepada Elec, kalau dia berharap Elec mengizinkannya untuk ikut bertarung juga, yang kemudian Elec mengatakan, aku tak meragukan seberapa kuatnya dirimu, kau bahkan akan memenangkan pertarungan itu, tapi aku tak suka membayangkan soal kemungkinan terburuk, waktumu bertarung masih belum tiba, dengar kau adalah satu-satunya anggota dari keluarga ini yang bisa menandingi Frieza. Yang kemudian singkat perjalanan, di mana Oil dan Maki telah sampai di planetnya Raja Zuno, dan tiba-tiba Maki malah berteriak sambil berkata kenapa aku harus menciummu? Yang kemudian salah seorang yang berada di sebelah kiri Raja Zono berkata, tak ada pertanyaan yang dijawab tanpa persembahan. Oil berkata kepada Maki, ayolah Maki, Elec akan marah kalau kita tak dapat jawaban. Maki yang kesal itu malah bertambah kesal karena perkataan dari Oil itu, ia malah menyuruh Oil saja yang mencium Raja Zuno karena ia tak sudi didih. Yang kemudian orang yang berada di samping Raja Zuno itu berkata, Raja Zuno tak mau menerima ciuman dari pria gemuk itu, karena terpaksa dan tak ada pilihan lain Maki pun terpaksa harus mengabulkan permintaan dari Raja Zuno, dan ia pun mencium Raja Zuno itu. Raja Zuno yang telah dicium oleh Maki itu langsung tersipu malu. Sedangkan Maki ia malah langsung meludah karena merasa jijik. Yang kemudian Raja Zuno itu pun berkata, kalau Maki adalah wanita tipenya, dan ia akan menjawab 10 pertanyaan dari Maki. Dan Oil berkata kepada Maki, kau dengar itu Maki, Grubrows lezat itu akan jadi milik kita? Sedangkan Maki masih kesal, yang lalu berkata omong kosong macam apa ini, yang kemudian ia pun meminta catatan dari Elec di Oil. Yang lalu scene pun berganti ke Goku, yang dimana Goku sedang berlatih menggunakan instingnya tanpa harus berubah ke mode ultra instingnya, dan ia pun telah berhasil menghindari serangan-serangan dari tongkat Whis itu, dan bahkan ia dapat menahan tongkat Whis dengan satu jarinya saja dan ia bahkan dapat melempar tongkat Whis itu. Namun tongkat itu tetap kembali menyerangnya lagi, namun Goku tetap saja dapat menghindarinya dan ia bahkan dapat berdiri di atas tongkat Whis itu. Sedangkan Vegeta sedang berlatih di sebuah air terjun, yang dimana dari atas air terjun itu berjatuhan bongkahan kayu-kayu yang harus ia hancurkan menggunakan teknik Dewa Penghancur. Beerus terus menjatuhkan kayu-kayu itu tanpa henti, dan ia yang telah melihat kalau Vegeta yang mulai ahli dalam menggunakan kekuatan Dewa Penghancur, ia pun langsung menjatuhkan kayu yang sangatlah besar. Vegeta yang melihat kayu besar itu langsung menggunakan semua kemampuannya, dan boom, kayu besar itu dapat ia hancurkan, namun air terjun itu malah harus ikut hancur. Karena hal itu Beerus pun langsung memukul kepala Vegeta, karena yang perlu ia hancurkan hanya kayunya saja bukan dengan air terjunnya sambil memarahi Vegeta. Yang kemudian scene pun berganti ke bumi, yang dimana Maki dan Oil menemui Cici di rumahnya, yang ternyata tujuan mereka berdua mendatangi Cici ialah untuk menanyakan keberadaan Goku, yang dimana mereka berdua ingin menawarkan sebuah pekerjaan kepada Goku. Cici yang mengetahui kalau suaminya itu akan diberi sebuah pekerjaan, mulai berpikir mempertimbangkan tawaran itu, karena keuangan mereka juga mulai menipis. Yang kemudian scene berganti sebentar ke planet Beerus, yang dimana Bulma sedang menghubungi Whis, lalu Bulma pun bertanya kepada Whis, apakah di tempatnya terdapat Vegeta dan Goku, karena ada yang sedang mencari mereka. Yang kemudian Goku dan Vegeta pun mendatangi Whis, dan bertanya kepada Bulma siapa yang mencari mereka berdua, yang kemudian Bulma mengatakan, kalau mereka berdua ini sepertinya seorang alien, dan sepertinya mereka punya penjahat yang harus kalian kalahkan. Dan Cici pun berkata kepada Goku sambil mengomel, kalau mereka ini akan membayar kalian untuk menghajar orang ini, latihan memanglah penting, tapi itu tidak dapat membiayai hidup kita, kau sekali-kali harus pulang membawa uang. Goku yang diomeli itu, langsung berkata kalau dia akan segera pulang. Sedangkan Vegeta meminta penjelasan mengenai penjahat yang harus mereka kalahkan. Lalu Bulma mengatakan, kalau orang itu barulah muncul dan dia adalah satria terkuat di alam semesta, namun sulit dipercaya kalau gelar itu tidak jatuh pada kalian berdua. Goku dan Vegeta yang mendengar perkataan dari Bulma itu sontak menjadi kaget terkejut-kejut, dan Goku berkata kepada Whis, apakah orang itu yang dimaksud oleh ikan peramal? Namun Whis hanya bisa berkata, mungkin saja begitu.
Yang kemudian Bulma berkata kepada Vegeta, apakah dia harus mengusir kedua alien ini, namun Vegeta melarang untuk mengusir mereka, karena ia memang ingin bertarung, dan ia mengatakan lagi, tak ada yang boleh mengambil gelar orang terkuat di alam semesta tanpa seijinnya. Dan Vegeta berkata kepada Goku untuk tidak usah ikut saja, namun Goku menolaknya, karena saat ini ia sangat bersemangat untuk bertarung dengan orang terkuat di alam semesta itu. Yang kemudian Maki berkata kepada Bulma kalau dia ingin ke kamar kecil, yang dimana sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu, dan mereka berdua pun pergi dari tempat itu untuk menjalankan aksi mereka. Sedangkan Goku dan Vegeta akan segera berangkat ke bumi yang akan diantar oleh Whis. Namun sebelum mereka pergi, Beerus pun memberikan anting kepada Vegeta untuk ia pakai di telinganya, karena anting itu adalah simbol dari orang yang bisa memakai kekuatan penghancur. Dan Beerus pun berkata kepada Vegeta, untuk pergi dan buktikan kalau jurus Dewa Penghancur itu lebih kuat daripada teknik para malaikat. Karena hal itu, Whis pun tak mau kalah, yang dimana ia pun menggambar simbolnya juga di baju Goku. Yang kemudian mereka pun pergi menuju ke bumi, sedangkan di bumi, terlihat Maki dan Oil sedang mencari sesuatu, yang ternyata, mereka sedang mencari radar Dragon Ball. Setelah menemukannya, Maki pun mencobanya, namun tak ada apa-apa yang muncul di radar itu. Karena hal itu Maki mengingat perkataan Zuno, mengenai Dragon Ball bumi yang akan menjadi batu selama 1 tahun setelah digunakan, dan ia yakin kalau sekarang Dragon Ball itu masih menjadi batu. Namun Zuno mengatakan kalau Dragon Ball Cereal tidak akan berubah jadi batu setelah digunakan. Akan tetapi dalam obrolan mereka itu, tiba-tiba Cici pun melihat mereka dan menghampiri mereka berdua lalu meneriaki mereka. Maki dan Oil yang kaget dengan kedatangan Cici itu menjadi panik, karena takut kalau mereka ketahuan mencuri radar Dragon Ball, dan Maki pun dengan cepat langsung menyembunyikan radar itu di belakangnya. Namun untung saja Cici tidak mengetahui tindakan mereka itu, yang dimana Cici malah menanyakan bayaran dari suaminya, akan dibayar pakai apa, karena kalau pakai uang alien, itu tidak akan ada gunanya di bumi ini. Karena hal itu, Maki berkata kalau mereka akan membayar menggunakan Sky Gold. Cici yang mendengar bayaran itu terlihat sangat senang, yang lalu pergi meninggalkan mereka sambil bernyanyi-nyanyi, dan berkata sepertinya ia akan menggendutkan dirinya lagi. Sedangkan Oil dan Maki terlihat sangatlah lega karena tindakan mereka mencuri radar Dragon Ball tidak ketahuan. Tidak lama dari itu Goku, Vegeta dan Whis pun telah sampai di bumi. Whis yang telah mengantar Goku dan Vegeta itu langsung pergi kembali ke planet Beerus. Maki dan Oil yang telah diberitahu oleh Bulma kalau Goku dan Vegeta telah datang, mereka pun langsung menemui Goku dan Vegeta itu. Vegeta yang telah bertemu dengan Maki dan Oil itu lalu bertanya kepada mereka, di mana orang yang mengaku sebagai satria terkuat di alam semesta itu, dan dijawab oleh Maki, kalau orang itu berada di planet yang jauh, namun mereka akan membawa Goku dan Vegeta ke sana dengan pesawat mereka. Goku dan Vegeta yang sudah bergebu-gebu untuk bertarung dengan satria terkuat itu, mereka pun tanpa banyak menunda waktu langsung berangkat ke lokasinya. Yang kemudian Vegeta pun bertanya, kapan mereka akan sampai ke tempat tujuan, dan dijawab oleh Oil, kalau mereka akan sampai dalam waktu 18 hari. Vegeta yang telah melihat pesawat yang mereka naiki itu, ia merasa ada yang janggal, lalu ia berkata kepada Maki, kalau kalian memiliki pesawat yang cukup mewah untuk bangsa yang planetnya sedang diserang oleh penjahat yang kejam. Maki dengan senyum paniknya karena perkataan dari Vegeta itu, lalu berkata, itu karena kalian berdua adalah penyelamat kami, jadi wajar saja kalau kami mempersiapkan pesawat khusus untuk kalian berdua. Karena perkataan dari Maki itu, kecurigaan Vegeta itu pun telah menghilang, dan Vegeta berkata, aku berterima kasih, kalau begitu aku bisa lanjut untuk latihan. Sedangkan Goku, berkata kalau dia akan makan karena ia sedang lapar. Yang kemudian Maki pun menghubungi Granola. Granola yang telah dihubungi oleh Maki lalu bertanya apakah mereka telah menemukan lokasi dari Frieza, dan dijawab oleh Maki, kalau mereka telah menemukannya. Granola yang mendengar kabar dari Maki itu, lalu bertanya di mana lokasi dari Frieza itu, agar dia bisa pergi ke sana. Namun Maki mengatakan, kalau telah terjadi sebuah masalah, yang dimana ia membohongi Granola, dan berkata lagi, kalau pasukan pengintainya telah membocorkan kalau kau sedang mengincar Frieza. Karena hal itu, dua anak buah pembunuh Frieza saat ini sedang menuju ke planet Cereal,
dan Maki berkata lagi kalau dua anak buah Frieza ini sepertinya adalah bangsa Saiyan yang telah punah itu. Granola yang mendengar perkataan dari Maki itu sontak menjadi terkejut. Karena ia yang tidak menyangka kalau bangsa Saiyan itu ternyata masih ada yang selamat dari kepunahan. Granola yang telah mendengar informasi dari Maki itu, langsung keluar dari pesawatnya dengan terbang ke atas dan melihat ke arah rumahnya yang telah dihancurkan dahulu oleh para bangsa Saiyan. Dan ia berkata, sudah terlambat 50 tahun, tapi balas dendam akhirnya menjadi milikku, dan bangsa Saiyan sekali lagi datang ke planet ini. Dan chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya, dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi, bye-bye.